Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fuad Riyadi, LCMAG, selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Muamalah, dan teman-teman HKIA yang saya banggakan. Oke, perkenalkan, nama saya Novia Narinajah, NIM 2320110023, kelas HKI A5. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester tahun pelajaran 2025-2026. Soal yang nomor 1 yaitu definisi fikih. Menurut Imam Al-Jurjani Al-Hanafi, ilmu fikih yaitu al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati min adillati at-tafsiliyati wa huwa ilmun nadhuri wa ta'ammuli, yang artinya ilmu fikih yaitu ilmu yang menerangkan hukum tentang syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari beberapa dalil yang terperinci. Maksud dari dalil yang terperinci yaitu dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' dan qiyas. Yang mana wahuwa ilmu nadhuri wa ta'amuli, dan adapun ilmu tersebut memerlukan analisa dan perenungan. Oke, soal nomor 2 yaitu definisi fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum dari tindakan manusia yang mengenai persoalan dunia. Soal yang nomor 3 yaitu pembagian fikih muamalah dan contohnya. Pembagian fikih muamalah ada 5. Yang pertama al-mu'awadatul maliyah, yang kedua munakahat, yang ketiga muhasanah, yang keempat amanah, dan yang kelima tirkah. Yang mana yang pertama yaitu al-mu'awadatul maliyah, transaksi kebendaan seperti hukum jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Nah, di sini ketika ada transaksi jual beli, maka kita harus mengetahui hukum dari jual beli tersebut yang sesuai dengan syariat agar kita terhindar dari gharar, maisir ataupun riba. Yang kedua yaitu munakahat, yang mana hukum munakahat itu tentang perkawinan, seperti seorang suami yang memberikan mahar kepada istrinya itu disaksikan oleh wali dan 2 saksinya. Dan yang ketiga yaitu muhasanat. Muhasanat adalah hukum acara, seperti contohnya seorang suami atau istri yang menggugat cerai, maka itu dilakukan di peradilan agama. Contoh lain seperti hadonah, yang mana hadonah ini dapat diselesaikan dalam hukum acara. Hadonah atau hak asuh anak itu dapat diselesaikan pada peradilan agama untuk memutuskan siapa yang berhak atas anak tersebut. Yang keempat yaitu amanah. Amanah itu dapat dipercaya, seperti contohnya si A memberikan uang kepada si B untuk dibelikan sesuatu sesuai keinginan si A, maka si B yang diamanahi tersebut harus memberikan uang tersebut
sesuai dengan keinginan si A. Itu adalah amanah, dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu tirkah. Tirkah ini artinya pembagian harta warisan. Seperti contohnya seseorang yang meninggalkan satu istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya, maka si istri itu mendapatkan 1/8 dari harta si suami yang meninggal. Anak perempuannya mendapatkan 1/2 dari harta bapaknya, dan masing-masing anak laki-lakinya itu mendapatkan 2 kali lipat dari yang didapatkan si anak perempuan. Oke, untuk soal yang keempat, yaitu apa yang kalian ketahui tentang prinsip-prinsip fikih muamalah. Oke, di sini yang pertama yaitu prinsip muamalah yang robbaniyah atau tauhid. Secara bahasa, robbaniyah itu dari kata rob yang artinya Tuhan, dan secara istilah yaitu prinsip yang menekankan bahwa semua transaksi ekonomi harus didasarkan pada ketauhidan. Jadi seluruh transaksi ekonomi itu didasarkan kepada ketauhidan atau ketuhanan, sehingga transaksi itu tidak mengandung riba, gharar, ataupun maisir. Dasar hukum dari prinsip robbaniyah yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa setiap transaksi ekonomi maupun interaksi sosial itu harus didasari dengan ketuhanan, yang mana tidak menimbulkan kemusyrikan. Untuk contoh aplikasinya yaitu semisal seorang pedagang muslim itu mengeluarkan zakat 2,5% dari dagangannya. Nah, zakat itu untuk mensucikan harta yang telah dia atau harta yang telah ia peroleh dari dagangan tersebut. Nah, semata-mata zakat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu termasuk dalam prinsip robbaniyah, yaitu tauhid atau ketuhanan. Yang kedua yaitu prinsip adalah atau keadilan. Definisi prinsip adalah secara bahasa yaitu dari kata adlun yang artinya adil, dan secara istilah prinsip adalah yaitu kaidah yang berarti mengharuskan dalam setiap transaksi ekonomi itu harus bersifat adil tanpa kezaliman tertentu. Dasar hukumnya pada surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, Innallaha ni'ma ya'idukum bih, Innallaha kana sami'an basira, yang artinya sesungguhnya Allah itu menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya,
dan menyuruhmu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Ayat ini langsung terkait dengan muamalah karena menekankan keadilan dalam pembagian hak seperti dalam jual beli atau waris. Contoh aplikasinya dalam perbankan syariah, prinsip keadilan ini diterapkan melalui akad mudharabah, yaitu akad bagi hasil, di mana bank dan nasabah itu berbagi keuntungan dan resikonya secara adil, bukan seperti ada bunga konvensional yang membebani nasabah secara tidak profesional. Yang ketiga yaitu prinsip insaniyah. Prinsip insaniyah secara bahasa insan itu artinya manusia, dan secara istilah menurut prinsip fikih muamalah ini, prinsip ini yaitu prinsip yang menetapkan bahwa transaksi ekonomi harus mempertimbangkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Untuk dasar hukum dari prinsip insaniyah yaitu pada surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, yang artinya barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Ayat ini menunjukkan nilai dari prinsip insaniyah tersendiri, seperti menghindari transaksi yang mengeksploitasi kemiskinan, misalnya seperti riba yang memperburuk dari penderitaan. Nah, contoh aplikasinya yaitu dalam wakaf seperti membangun pasar atau rumah sakit dari wakaf. Nah, itu kan memberikan dampak positif, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sosial, sehingga transaksi ekonomi itu tidak hanya tentang untung rugi, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk prinsip yang keempat yaitu hurriyah. Hurriyah ini secara bahasa berasal dari kata hurrun atau yang artinya merdeka atau bisa bebas. Nah, secara istilah dalam prinsip fikih muamalah, hurriyah ini adalah prinsip yang mengizinkan kebebasan untuk berinteraksi atau bertransaksi selama tidak melanggar syariah. Dasar hukumnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya dialah yang menjadikan untukmu segala apa yang di bumi, yang menunjukkan, nah, ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan bagi manusia untuk mengelola seluruhnya yang ada di bumi. Dasar hukumnya juga surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi
alladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarabim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Nah, ayat ini menegaskan bahwa di transaksi jual beli itu seperti jalan perdagangan ini itu menegaskan kebebasan, bagaimana si penjual itu bebas untuk menjual sesuatu barang dengan harga sesuai keinginan penjual itu, dan pembeli bisa membeli barang sesuai keinginan dari pembeli tersebut. Oke, untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip adamul guror war riba, yang mana secara bahasa adamul artinya penolakan, guror artinya ketidakjelasan, dan riba artinya tambahan. Yang mana secara istilah adamul guror war riba adalah suatu prinsip yang melarang di mana transaksi ekonomi syariah itu mengandung goror dan riba, atau mengandung ketidakjelasan dan riba. Untuk dasar hukumnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Nah, di dalam ayat tersebut sudah jelas mengatakan ada redaksi alladzina ya'kuluna riba, yang artinya orang-orang yang memakan sesuatu yang hasil dari riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumu, maka ia tidak dapat berdiri. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ia tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Nah, di sini sudah jelas. Jadi transaksi ekonomi itu tidak boleh melibatkan yang namanya riba. Contoh aplikasinya seperti jual beli saham syariah. Nah, di dalam jual beli saham itu tidak boleh mengandung goror ataupun riba.
Kalau jual beli saham di bank konvensional itu kan jelas dia mengandung bunga. Nah, bunga itu kan termasuk dari riba, maka itu tidak boleh. Untuk penjelasan goror sendiri terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Nah, di situ ada redaksi bil batili yang artinya dan wala takulu amwalakum bil batili, dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta orang lain, harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, yang mana goror itu termasuk dalam kebatilan atau ketidakjelasan, itu kan batil. Nah, jadi sudah jelas untuk di dalam transaksi ekonomi syariah itu tidak boleh mengandung kebatilan atau goror ketidakjelasan. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.